Saudara-saudari yang terkasih, sekali lagi saya mengucapkan selamat Natal buat Anda karena saat ini masih juga perayaan-perayaan Natal. Dan juga kita berada di penghujung tahun 2020. Sungguh sangat menyenangkan, akhirnya kita dapat menyelesaikan tahun ini dengan baik. Maka marilah kita bersama berdoa sebelum kita membuat renungan kita bersama. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, sungguh Engkau baik kepada kami, sehingga sepanjang tahun ini, betapapun tahun ini luar biasa menantang bagi kami, tapi Engkau tetap memelihara kami sekeluarga. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah bersama-sama dengan kami, Engkau memberkati kami dengan cara-Mu, dan kami mengenal-Mu lebih jauh, kami bergantung kepadamu. Bahkan kami berharap sesuatu yang baik juga dari-Mu. Kami percaya saat ini juga Engkau berkati, sehingga hati kami adalah hati seorang murid yang mau mendengarkan Engkau yang berbicara tentang kebaikan-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, Bapak, Ibu, dan juga anak-anak sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru. Tahun ini akan segera kita tinggalkan. Di awal tahun ini, banyak kejadian-kejadian yang sangat tidak kita harapkan. Di awal tahun ini juga terjadi penyakit baru, yaitu pandemi COVID-19. Pandemi ini banyak meninggalkan luka, banyak meninggalkan cerita, tetapi tidak kurang dan tidak lebih, pandemi ini juga banyak meninggalkan berkat bagi kita. Berkat rohani, semakin rajin ke gereja, semakin bertemu dengan anak-anak dan pasangan, semakin banyak bertemu dengan orang tua, semakin banyak interaksi, makin banyak ceritanya, dan juga makin berubah gaya hidupnya, karena sekarang barangkali kita menjadi semakin sehat. Anda melihat suasana di sini, suasana kesegaran. Terima kasih kepada Tuhan bahwa kita telah melewati suatu tahun yang baik bagi kita. Tapi pada saat pertama awal tahun ini, ketika ada banyak insiden-insiden terkait dengan COVID-19, ada status-status dalam Facebook maupun juga di dalam Instagram yang menyebutkan so many losses, atau begitu banyak kehilangan. Mungkin ada yang kehilangan itu karena seorang artis, mungkin yang kehilangan itu karena saudara, mungkin juga ada bencana ini, dan bahkan ada pandemi di seluruh dunia, dan seterusnya. Mereka mengatakan bahwa so many losses yang kita alami ini bisa menjadi sesuatu kenyataan kalau kita mempercayainya. Jadi kalau ada yang banyak mengatakan bahwa ada begitu banyak kehilangan di tahun ini, bahkan ada anak muda yang mengatakan, kenapa bisa nggak ya tahun ini di skip aja, dilewatin begitu aja, nggak usah pakai tahun 2020. Ternyata tahun ini benar-benar menantang bagi kita, terutama kita yang menjalaninya dan mengalami sedikit banyak permasalahan. Tetapi apa yang dikatakan dalam kitab suci mengenai menghadapi tahun yang baru yang kita jelang dan kita sambut? Dalam sabda Tuhan yang ingin kita renungkan hari ini, saya ingin pertama-tama mengajak Anda untuk merenungkan Yakobus 1 ayat 17. Di sana dikatakan, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Kalimat ini mau menyatakan bahwa setiap pemberian yang baik berasal dari Tuhan. Jadi kalau kita menerima semua pemberian kita harus mengatakan bahwa pemberian itu dari Tuhan. Dan kalau dari Tuhan, maka pemberian itu adalah suatu kebaikan. Apakah saya bersama dengan seluruh keluarga saya menganggap ini sebagai suatu kebaikan? Apakah saya menganggap kehilangan itu suatu kebaikan? Mungkin sangat sulit buat kita menerimanya. Tetapi harus kita katakan di dalam hati dan keyakinan kita dan seluruh keluarga kita bahwa semua pemberian Allah adalah segala sesuatu yang baik bagi kita.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita menyambut suatu tahun dan sambutan kita meriah, sambutan kita penuh dengan kebahagiaan, tentu saja sepanjang tahun akan menjadi lebih ringan bagi kita. Terutama kalau itu bukan hanya selebrasi, bukan hanya pesta-pesta, bukan hanya pernyataan-pernyataan yang ada dalam slogan-slogan atau ditulis di hotel-hotel tempat pertemuan atau televisi media massa dan lain sebagainya. Tetapi itu ada dalam hati kita. Pernyataan hati kita itu amat sangat penting karena secara psikologis hal itu akan sangat mempengaruhi start dari kehidupan kita sebagai orang yang beriman. Kalau kita percaya bahwa seluruh tahun akan diberkati oleh Tuhan, maka barangkali dalam tahun itu pasti akan terjadi tantangan-tantangan yang kecil-kecil atau tantangan yang sedang. Itu tidak akan melemahkan iman kita. Kenapa? Karena kita start dengan bensin energi sukacita yang cukup, sehingga kita dapat mempunyai tenaga untuk melawan dan juga untuk menghadapi situasi yang paling tidak kita ekspektasikan atau paling tidak kita harapkan. Menghadapi situasi yang baik, kalau setiap orang tua menghadapi situasi yang baru dengan hati yang baik, maka seluruh keluarga akan diajak untuk berpikir tentang suatu kebaikan. Buat kita barangkali menghabiskan waktu yang tidak jelas, mungkin buat kita adalah suatu tantangan tersendiri. Atau mungkin kita masih akan berkata, waduh, pandeminya kayaknya masih sampai bulan Juni nih, karena vaksin juga belum pasti. Malah ada yang bilang lagi, wah barangkali vaksinnya kayaknya biasanya kalau pandemi sih minimal tuh 2 tahun baru selesai, vaksin baru 5 tahun. Membayangkan itu semua dalam pikiran kita adalah sesuatu yang membuat kita susah. Bahkan sebelum segala sesuatunya terjadi pun kita sudah susah, kita sudah dipenuhi dengan kekhawatiran, kita sudah dipenuhi dengan ketakutan kita masing-masing. Tetapi percayalah, ada orang yang tidak terlalu peduli dengan apa yang akan terjadi, tetapi mereka sangat peduli dengan apa yang sedang terjadi. Yang akan dan yang sedang terjadi itu sangat berbeda. Justru kalau orang-orang menganggap apa yang sedang terjadi itu sesuatu yang paling penting, barangkali dia bisa menjalankan kehidupannya dengan lebih bahagia. Kalau tahun yang akan datang, yang akan menjelang 2 hari lagi ini buat kita menjadi tahun yang menantang untuk kita untuk bersuka cita, maka kita akan menghadapi sukacita itu. 1 Tawarin 16 ayat 11-12 mengatakan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya. Jadi dapat dikatakan kalau kita mau mencari, carilah dan lihatlah apa yang diperbuat oleh Tuhan di masa lalu, apa yang baik, dan apa yang sudah kita rasakan sebagai berkat dari Tuhan sendiri. Mengapa kita selalu berpikir tentang kekhawatiran? Mengapa kita selalu berpikir tentang ketakutan? Mengapa kita selalu memikirkan hal-hal yang belum ada dan itu mungkin menakutkan buat kita? Bukankah Tuhan Yesus mengatakan, kesusahan sehari biarlah untuk sehari, karena besok mempunyai masalahnya sendiri. Kalau begitu, kita diajak oleh Tuhan Yesus bersama dengan seluruh keluarga kita menyambut dengan hati yang optimis, menyambut dengan antusias, menyambut dengan optimis sesuatu yang terjadi dalam nama Tuhan adalah yang terbaik. Sehingga hati kita sudah dihibur, kalaupun itu terjadi, biar saja, karena pasti Tuhan tidak memberikan beban melebihi kekuatan dan kemampuan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak sekalian yang terkasih, di bulan Desember, bulan katekese keluarga ini, kita diajak oleh gereja, khususnya di Keuskupan Agung Jakarta dan sekitarnya. Kita diajak untuk menikmati setiap saat bersama dengan Tuhan. Kita diajak untuk berfokus kepada masa depan dan berfokus pada rencana Allah bagi kita. Tahukah Anda tentang rencana Allah? Barangkali kita akan menganggap, tidak tahu Romo, saya nggak tahu rencana Allah, cuma Allah yang tahu. Betul,
Tetapi kalau kita berpegang pada Allah yang baik tadi, mengingat karya-karya Tuhan yang baik, maka kita akan memikirkan bahwa Allah hanya akan memberikan kebaikan bagi kita. Allah hanya akan memikirkan segala sesuatu yang diberikannya itu berguna. Tapi Anda harus ingat, yang berguna itu belum dan tidak pasti sesuatu yang menurut kita enak. Yang berguna itu barangkali sesuatu yang sangat menantang. Yang berguna itu barangkali sesuatu yang masih perlu ditelusuri. Dan yang berguna itu sesuatu yang masih perlu untuk kita pelajari. Maka kalau kita percaya bahwa pemberian Tuhan selalu yang terbaik, kita tidak perlu takut dengan apapun yang diberikan oleh Tuhan bagi kita. Sebab kita tidak sendirian di dunia ini menghadapinya. Kalau kita merasa menghadapi segala sesuatunya sendirian, kita harus merasa takut dan khawatir. Seperti pada beberapa waktu yang lalu ketika pembukaan Advent, saya juga mengatakan hal yang sama terkait dengan kebersamaan kita. Kalau kita menghadapi dalam situasi yang bersama, kita menghadapi dalam situasi dan pengalaman bersama dengan seluruh keluarga kita yang erat bersatu, maka kita tidak akan dipenuhi dengan ketakutan. Mari kita baca satu lagi dari Yesaya 43 ayat 18 sampai 19. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang terdahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Tuhan ingin membuat segala sesuatu yang baik, tetapi hati kita, semangat kita haruslah hati yang baik. Bayangkan kalaupun kita membangun sebuah rumah, kalaupun kita diberi tanah yang baru, kalaupun kita diberi peralatan elektronik yang baru, kalaupun kita mendapatkan HP baru, kalaupun kita mendapatkan anak kita di sekolah yang baru, kalaupun kita mendapatkan semua hal-hal yang baru di tahun yang baru, apakah Anda siap untuk berbahagia? Kalau startnya kita tidak punya energi kebahagiaan sama sekali, maka yang membahagiakan pun Anda akan lihat sisi buruknya. Coba Anda lihat produk-produk HP yang baru aja misalnya ya. Anda mendapatkan produk baru, Anda lihat HP-nya. Ini sih bagus ya, mahal banget cuman. Jadi Anda tidak menikmati kebaruannya karena Anda mengingat uang Anda yang sudah berlalu, uang Anda yang sudah dihabiskan untuk membeli HP yang baru. Jadinya selama itu HP yang baru yang bagus ini akan Anda anggap sebagai HP yang pernah menghabiskan uang Anda. Apakah itu bisa membahagiakan kita? Mungkin membahagiakan karena punya HP yang baru, tetapi background kita, pikiran kita akan dipenuhi dengan saya rugi karena HP ini mahal banget. Mengapa Anda tidak segera menikmati HP saja dan tidak usah mempedulikan uang yang sudah Anda dengan sendirinya Anda tidak dipaksa untuk beli, Anda beli sendiri dengan harga yang sudah disepakati. Kenapa Anda tidak bersemangat menggunakan belajar sesuatu yang baru dari HP itu? Kita seringkali mengingat-ingat masa lalu tetapi tidak melihat masa depan. Akhirnya contoh lagi ya, HP yang baru tadi tidak pernah Anda explore, tidak pernah Anda perbaiki, sudah berganti cara memfotonya, sudah ada fasilitas-fasilitas yang baru, membuat backgroundnya blur, membuat ini menjadi 4K, membuat ini menjadi film yang bagus, dengan aplikasi tertentu bisa merekam, misalnya suara Anda tidak pernah menemukan itu yang baru, tidak pernah Anda dapatkan, karena Anda masih memikir-mikirkan duit yang sudah Anda keluarkan, yang cukup banyak itu untuk membeli HP yang baru. Jadi pertanyaan saya adalah, di manakah kebahagiaan kita? Kalau kita misalnya tidak bisa makan, kita membutuhkan makan. Kalau Tuhan sudah memberi makan, lalu kita mulai mengada-ada dengan meminta lauk yang ini, meminta lauk yang itu. Kalau lauk sudah diberikan, Anda meminta lagi, mau gaya Western atau gaya Eastern, mau gaya Arabic, mau gaya Indian, mau gaya Chinese, dan Anda mulai mengada-adakan kebutuhan lain lagi. Ini sih enak, tapi lebih enak kalau... Jadi siapa yang dapat melawan pikiran-pikiran negatif kita, saudara-saudari? Kita sendiri. Tidak ada seorang pun yang dapat membuat kita bahagia kecuali kita sendiri.
Tetapi anak-anak kita sangat tergantung pada kita. Apalagi kalau kita masih punya anak-anak kecil, mereka sangat tergantung dan mereka tidak bisa menciptakan baik kebahagiaan maupun kesulitan mereka. Karena yang mereka punya adalah mereka belajar dari orang-orang yang masih bisa berbahagia dan tidak berbahagia menurut kemauannya sendiri. Mereka belajar dari orang-orang dewasa, yaitu orang tuanya sendiri. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Amsal 16 ayat 9. Kita selalu memikir-mikirkan jalan, kalau bisa ini, kalau bisa itu, buka jalan ini, buka jalan itu. Hidup kita selalu membuka jalan yang baru, tetapi jalan yang lama tidak kita pikirkan sebagai berkat. Kita hanya memikirkan kapan menemukan sesuatu yang baru, tetapi yang baru yang sudah datang pun Anda tidak pernah menikmati. Ketika Anda menikmati, jalan baru lain sudah datang. Paling gampang ya, misalnya membayangkan Anda punya HP baru tadi. Saya paling ingin menyampaikan sesuatu yang baru. Anda membeli HP yang baru, Anda nikmati, Anda baru belajar. Anda tidak mempelajari, Anda sibuk memikirkan masa lalu. Ketika Anda belajar, ketika 6 bulan, 7 bulan, sudah mulai Anda mau mempelajari dan baru mempelajari, maaf sudah kuno, karena 3 bulan kemudian sudah hadir HP yang baru dan Anda akan merasa menyesal, HP-ku udah out of date atau kehilangan masa atau sudah tidak lagi baru. Setiap kali Anda berada dalam lingkaran itu, sehingga tahun-tahun yang baru tidak pernah membuat Anda sungguh-sungguh bahagia. Tahu-tahu tua, aduh itu bahaya banget loh. Kalau Anda menganggap tahu-tahu kok umur saya udah 50, tahu-tahu umur saya udah 60, Anda ngapain aja? Tetapi kalau Anda menikmati setiap saat, di masa Anda berusia 20 tahun, ada kebahagiaannya sendiri. Anda bisa lompat sana, lompat sini, makan sana, makan sini, tanpa takut berat badan meningkat. Di usia 30 tahun, Anda mulai memikirkan karena Anda mulai bertambah berat badan. Anda mulai menghitung-hitung, tetapi Anda belum punya penyakit gula darah, mungkin punya penyakit kolesterol, Anda masih bisa makan. Anda hanya mengurangi sedikit saja supaya Anda tetap menikmati. Ketika usia 40 tahun Anda mulai memikirkan itu. Anda mulai harus memakai kacamata plus, Anda tidak bisa lagi mempunyai wajah yang biasa-biasa, Anda harus merekayasa kalau foto, Anda harus pilih angle, kiri, kanan, depan, belakang harus sesuai dengan apa yang ada dalam tubuh Anda yang sudah mulai berubah. Lalu di usia 50 tahun ke atas, Anda akan mulai merasakan ada sesuatu yang harus Anda diet, tidak Anda miliki, tidak bisa Anda makan, tidak bisa Anda nikmati, dan semua itu Anda habiskan tiba-tiba 60 tahun. Ketika 60 tahun Anda benar-benar harus berhenti ini, mulai dengan sakit itu, sakit ini, karena Anda tidak pernah menikmati, Anda baru merasakan, tahu-tahu saya 60 tahun. Tahu-tahu 70 tahun, tahu-tahu 80 tahun. Loh, Tuhan itu tidak tahu-tahu. Tuhan itu membuat hari-hari itu tetap sama. Jam-jam dan menit-menit itu tetap sama. Kalau Anda merasa harinya terlalu cepat, barangkali Anda menikmati saatnya. Tetapi kalau Anda merasa hari-hari terlalu lambat, barangkali Anda tidak menikmatinya. Lambat atau cepat, menit itu tetap segitu. Tetapi apa yang Anda nikmati, apa yang Anda jalani dengan baik, Anda akan merasakan bahwa itu adalah berkat dari Tuhan. Sehingga Tuhan katakan tadi, kesusahan sehari biarlah untuk 1 hari, karena besok mempunyai kesusahannya sendiri. Tahun yang baru akan kita hadapi bersama Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Anda tidak perlu merayakan dengan gegap gempita, menghabiskan uang berjuta-juta hanya untuk merayakan pergantian dari 59 ke 00 lalu 01. Anda merayakan dengan begitu hebat. Yang perlu Anda rayakan dan startnya adalah mengisi dengan bensin iman. Bensin iman itu hanya bisa terisi dengan baik kalau tangkinya adalah kebahagiaan dan cinta kasih yang Anda punya, apalagi kepada keluarga. Seorang anak yang mempunyai orang tua yang begitu sering memikirkan hal-hal yang tidak-tidak,
selalu bermasalah dengan masa depan, selalu khawatir dengan masa depan, maka hal itu akan ditularkannya kepada anak-anak. Anak-anak akan menjadi begitu takut dengan masa depan karena mama dan papahnya susah menikmati hari ini. Hari ini yang harus kita nikmati. Tanggal 30 ini harus kita nikmati. Jangan memikirkan besok mau ngapain. Anda boleh membuat plan, tetapi kalau plan itu dengan penuh kebahagiaan, dengan memikirkan bahwa setiap orang pasti ada unsur trial and error-nya, pasti kita akan mengalami kebahagiaan dan dengan ringan hati menjalankan perpindahan tahun dengan kegembiraan. Coba Anda pastikan bahwa besok tanggal 1 Januari tidak ada yang berubah. Matahari juga tetap segitu-segitu aja. Mungkin yang berubah adalah mata Anda yang mengantuk karena tidur terlalu pagi. Mungkin tidak ada yang berubah dari sakit yang Anda derita, minus atau plus di kacamatamu, tidak ada yang berubah. Mungkin buat anak-anak ada yang berubah, karena mungkin di awal tahun ini pemerintah sudah akan membolehkan kalian bertemu dengan teman-temanmu, tetapi itu masih dalam rencana. Apakah benar itu akan terjadi? Mari kita nantikan. Tetapi buat Anda yang sudah tidak bersekolah, apa yang perlu Anda nantikan? Nantikanlah Tuhan memberi berkat-berkat baru apa. Setiap hari ada berkat-berkat baru yang Dia berikan kepada kita. Demikian Allah mengasihi dunia hingga diberikannya anaknya yang tunggal, agar yang percaya tak usah binasa, hidup selama-lamanya. Siapa yang tidak mau hidup selama-lamanya? Kita mau. Kita bahagia di sini, kita bahagia di sana nanti. Ada satu tips kecil sebelum renungan saya ini saya tutup. Kalau Anda berbahagia dan menikmati dunia ini dengan benar, maka Anda tidak menyesal. Hidup Anda tidak penuh dengan pertanyaan. Hidup Anda tidak penuh dengan permohonan-permohonan yang minta dikabulkan oleh Tuhan. Tapi hidup Anda sudah dengan penuh syukur. Biasanya orang kalau penuh syukur, bukan penuh dengan kesenangan ya. Kalau penuh syukur, maka hidupnya akan merasa diberkati dan kemudian memberkati orang. Setiap orang yang memandangnya akan melihat kebaikan Tuhan. Karena dia merasa, puji nama Tuhan, terima kasih Tuhan. Apa kabar? Puji Tuhan ya, bagus ya semua ya. Aduh senang banget ngeliatinnya. Omongannya di mulutnya tuh udah bagus semua. Karena dia optimis, dia percaya. Tuhan memberkati. Selamat mempersiapkan tahun baru, menyongsong tahun baru bersama seluruh keluarga Anda. Bagikan kegembiraan, bagikan optimisme. Tuhan memberkati. Sampai jumpa dalam pertemuan berikutnya. Salam. Mari kita daraskan doa keluarga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Penyayang, Engkau selalu memelihara kami dengan kasih, memberikan kami banyak saudara dan sahabat untuk kami perhatikan dan kasihi. Ketika kami bertemu dengan sesama, Engkau mengajak kami untuk memahami dengan bersikap toleran dan menerima tanpa melihat perbedaan di antara kami semua. Engkau memberi pengertian kepada kami tentang sesama yang selalu mengisi cerita iman kami. Engkau hadir dalam kebersamaan dan empati, supaya kami dapat mengembangkan kasih itu pada siapa saja. Jadikanlah persaudaraan kami menyemangati dan mendukung. Berikanlah kami selalu hati yang gembira, agar bertetangga menjadi asik dan menyenangkan, dan persaudaraan kami saling menguatkan. Dalam masa Advent ini, buatlah kami semua bersaudara, bersemangat persatuan,
dalam kebinekaan, agar kami dipenuhi dengan sukacita menyambut Natal akan menjelang. Keluarga Kudus, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.